saya semoga rezekinya semakin banyak dan berkah. Amin. Yang jawab salam saya semoga senantiasa harmonis dalam rumah tangga. Amin. Yang jawab salam saya semoga anak-anaknya bisa menjadi anak yang berguna bagi orang tuanya. Amin. Hafiz-hafizah, alim-alimah. Yang jawab salam saya semoga mereka di surga bersama suami istri. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulul jannah illa man a'ba. Qila man a'ba ya Rasulullah? Faqad aqani dahlal jannah faqad atani man aba. Shadaqallahu alazim. Terima kasih semua jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah. Mari kita syukur dengan Allah taala dulu. Isra Mi'raj ini jadi peristiwa yang sangat luar biasa Ibu sekalian. Ya. Bukan acara seperti ini yang sebenarnya menjadi inti, tetapi apa yang terkandung dalam peristiwa Isra Mi'raj itu yang paling diutamakan. Cuma mungkin panitia kita ini ya berpikir bahwa pikir kasih panitia masjid kita nana haike maka dia agar usyara na di sesuatu omega di masjid agar dia anak buka bisyara. Ya, itulah sehingga sering menyampaikan mari ke masjid ada hikmah Isra Mi'raj. Bukan sebetulnya peringatannya yang inti, bukan itu. Tetapi engkai dilalu naruh kejadian peristiwa Isra Mi'raj, kejadian naruh nasingi mami Isra Mi'raj yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran itu, ya itu yang kita mau kembali mengulas, ya, kembali ingin mendalami, kembali ingin mengambil hikmah di balik semua itu. Iya. Bukan perintah, bukan peringatannya, tetapi perintah yang ada di dalamnya. Cuma memang perlu selalu untuk diulangi, selalu untuk kita bicarakan bahwa bukan dulu kejadian alami nabi tanah karena kedalami nabi dulu. Perintah kami nama lebih dioliran, ya pirang-pirang itu. Itulah sebetulnya yang ingin kita bahasakan di hadapannya orang tua khusus. Di samping itu kita juga bersyukur karena dirapis ini sini bulan Saban, ya di bulan Saban ini bulan Syaban, dan tidak lama lagi memuari malam kemudian pada siang ibu dan di sini Ramadan. Nah ini kurang lebih 20 hari lagi ke depan kita masuki bulan suci Ramadan. Kenapa kita bersyukur? Alhamdulillah. Kau kita dari pengalatan umur sekulat terdisoy. Oleh dari perlawanan tadi nak dikasih. Tapi Allah sudah umur kita sekarang sudah tidak ada lagi. Makanya kita bersyukur, masya Allah, ibu sekalian. Nah, oleh itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mari kita bersama-sama memuji Allah. Sebab berteduh nama Allah Taala dia kita dan kalau dorongnya apalagi sejumlah ini di antara sekian hari dalam satu pekan, dalam 7 hari dalam satu pekan, inilah hari yang sangat istimewa, dikatakan Sayyidul Ayyam, penghulu para hari, ya penghulu nasoi di sini gue. Nah ini adalah yang sejumlah ibu sekalian, para jemaah al-birna dua wasal. Salah satu di antara sekian banyak perkara yang istimewa, doa-doa kita dijawab pada hari Jumat. Jadi toko sejumat ki malah perlu doa tak baik lagi. Aja terkena kan sekusan ustaz, sekusan dokter Pak doa itu buat dia nak pada nadiarela tu tikokor. Tadi kita lebih lalu pada tak tahu kere dulu yang kuare bilang nak mereka boleh bilang sikat tahu ni. Si saling membuang Allah Taala di laut
Teman curhat sama Allah itu paling bagus itu sekalian. Rampe mana ngaga wah agak sikit dalek masih sekali sedang warna tarik ini kasih rampe mengalah tadi ibu masih sampaikan sama Allah. Kalau Allah yang mengobati kita punya masalah menolong nasa dinalita kurita mataun nasa ditanya masalah apa itu kenapa saya merasa bahagia walaupun saya punya uang selampat-lampat kasih Pak Mure dompet itu pun udah Rp10.000 kalau nggak ada tapi itu rumahnya mana perasaan Allah memberikan ketenangan di manusia. Allah yang kau di bola dalam lap puasa tapi saya kau bahasa yang terlukar matakar mandungisi di bawah bapak nak terlukar mana hasil nah tuh kau mana mandungisi kan bajar riasis lalu kesoyasis tanda riasis maka ini nona nasihat wanita justru kau sehat alhamdulillah engkau bahan tu lagi tinggal Allah berusaha meskipun amin engkau lalang pada satu kan tahu mak juta duit 60 juta duit dia boleh dimati makai terbujur lemas di rumah sakit dia boleh kira sih mereka itu dari kendaraannya lawan ada 400 juta lipat tidak bisa dinikmati Allah cabut nikmat sebagian. Jadi ibu sekalian kita komodo tu boleh dilewaran ibu bapak-bapak sekalian namanya di HP kita segar apa malah jadi anggaplah kita hari itu orang yang paling kaya di dunia. Wah ya sugi dilidoni banget siapa tahu itu ramana nama sulit kalian itu orang simpolo tanpa dita bapak ibu juga dia suaminya saya paling orang yang bahagia itu saya masih lihat suamiku bangun pagi salah subuh bahagianya apalagi kalau dia anaknya sudah bangun juga masih anak muda masih anak mudi sisa menjetel tak ganjar kasih nak motor masuk pajak ini nak kami nak tahu kami nak bahagia hanya terima kita jadi kali rantai di tahun yang muslim tahun yang muslim orang kepo agar apa yang tahu baru zaman lalu dia pesan-pesan pak lu tuh silau sih ini menurut kita harus bersyukuri nikmat yang Allah berikan supaya Allah berikan kebahagiaan dan ketenangan melalui strategi kita bahagia kita sama-sama bersyukur Allah sampaikan kita tentu kita banyak-banyak berdoa dulu ya. Salah satu doa yang diajarkan Nabi pada bulan Rajab dan Sya'ban adalah Allahumma barik lana fi Rajabin. Bulan Rajab kita yang halal Rajab jadi Palestina halal dikit Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini doa menyambut bulan Ramadan, doa yang selalu dibaca setiap 5 waktu, paling rendah kurang 5 waktu setiap maghrib dan subuh dibaca itu. Doa apa ini Ustaz? Doa memasuki Ramadan. Jadi kutu dah bahas ni pada lagi mati sini tu mati sini. Ye, aja tata sekali aja taji lete nak puasa kasih nak kurang mati sini malam. Betul ni puasa nak mau puasa. Gara-gara nak tak di sini malam. Mati sini mau diukur lete. Siapa niat ke sekarang? Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini doa yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW, diajarkan, dibaca setiap 5 waktu. Insyaallah ini sempurnanya amal kita supaya kita sampai di bulan Ramadan. Hadirin mulia, Isra Mi'raj itu jelas dalam Al-Quran. Tadi dibaca oleh qari kita, oleh saudara kita, Al-Quran surah Al-Isra. Ya, Al-Isra. Ya, secara hadis memang tidak ada perintah bahwa peringati, tetapi ini wadah menceritakan Isra Mi'raj itu penting dibahasakan. Ada dalilnya dalam Al-Quran untuk diceritakan. Sebab karena nanti pada kelar rumah ibu kapan jalan kita mendengarkan bersama, ya dibaca di khutbah kan kalau di Papua kisah kalau Isra Mi'raj itu saya kata kita pelape bari-bari nanti mah agak pindah dadas tadi anak atau kali perhatikan mendak nama ditaja jadi mentega di sedih itu namanya tadi sedih kau telingi kita ceramah pada ditaja kan pada peti mengendak pada mengendak disalih kau beli menjadi mai berkebiasaan pada besar malah kau promosi ke Malaysia minta kali iklan dadas iklan promosi nama di internet sambungan ditaja tahu sama ini kalau nasihat mah
bangsa bukan kalau ayat ini. Jadi tolong Bapak sekalian, saya minta maaf dan seluruh panitia mewakili di adalah jamaah di sini di boleh dulu dihantur tak lalu Cina tuh Cina dua jaga minangita. Kau nak tahu lihat nak tahu orang-orang kayak biasa. Apalagi nak kau hai saya nama dia karena sedih. Nak kilau bau nanti. Kau dah mengerti? Ya tidak apa. Kan itu ustaz ceramah sambil minta air tidak apa. Cara juga nanya sidang punya ini baik marung-marung nak kira dia tulis dikasih narapi itu nah. Ya, juga di Bangol ini. Ya. Kamu semua yang dibilang Allah Subhanahu Wa Taala. Iya dari karena saya juga khutbah tadi Pak, saya tidak sempat di sini langsung ke sini tancap gas ke Samsudia. Khawatir lama jemaah menunggu mahbos masuk politik. Ada bisa jemaah gitu. Ada pernah Israel tahu Jumat lalu saya dikasih tahu Pak Desa. Kenapa Desa? Aja makanan Desa. Makun rai balik menjadi lalu Pak. Lau mana ni murane ada bagi. Main kenapa main dengan ceramah lau kasih di masuk. Biar kengerana. Bah, saya perpendek tadi salah sunnah Pak langsung ke sini untuk bagaimana jemaah kita dapat keberkahan insyaallah. Ya. Orang tua aku semoga Allah Subhanahu Wa Taala. Isra ini Bapak Ibu, Isra ini perjalanan dari bumi ke bumi, dari masjid ke masjid. Ya, dan segi Isra perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Jadi ya, dari bumi dari masjid ke masjid itu namanya Isra. Allah Subhanahu. Terima kasih banyak. Kemudian Mi'raj perjalanan dari bumi ke langit. Itu maksudnya Isra perjalanan dari masjid ke masjid, dari bumi dari sejauh ke apa namanya tempat yang lain di atas muka bumi. Kalau Mi'raj perjalanan Allah lelem boleh di Illinois lomben di langit itu susungi. Itu namanya Mi'raj. Ya, membiraji. Nabi tak beda di langit itu susungi. Ya, dari tiar pengertian loh. Tanah naik itu loh terkan itu putus ya. Ya. Kenapa Rasulullah SAW melakukan ini Bapak Ibu? Ada undangan. Engkau baroli oleh Allah Taala. Nak lawahan. Nak lawahan Nabi Pak. Dan Nabi diperjalankan oleh Allah. Sebetulnya berigi kudinan haiki pasinitna roja majamata al-falafalauta hakikina sebenarnya kita semua diperjalankan oleh Allah. Nah sabade gaga mulai kiro siwa-siwa di Illinois tanpa izin Allah itu mah. Gugurnya saja daun-daun dari ranting ke menuju tanah dia nanti tadi karena isi di Allah Taala. Apalagi perjalanan. Nah ini dalam Al-Quran telah dijelaskan Masar mapacik Allah Ta'ala palalengenya tanah boleh di Masjidil Haram Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina satu malam saja ini. Mabila Bapak Ibu, mabila dari bumi dari Masjidil Haram saja ke Masjidil Aqsa itu jaraknya jauh sekali. Nah, kalau naik pesawat luar biasa. Tapi karena ini kekuasaan Allah Ta'ala ini, secepat kilat. Apalagi medri langit ke, dah sehingga langit ada karita ke, nak kehirina. Dan ini kan Sidratul Muntaha. Ternyata orang tahu semua ini atas izin dan kehendak Allah. Jadi dia kaget istilah, dia naun lena hubungan Allah Ta'ala menelo. Nah ini peristiwa yang pernah terjadi. Nak kagak tahu pergi di Jazirah Arab tempona Nabi telah cerita kali boleh seru tu Allah Taala misah habis sama kinci mana tema misah bagi lele si bisi boleh kali seru tu pagi apa kor model laro misah bagi lele artinya dia cidir Nabi yang paling direkin dono nak tahu si kayu dalam wapura dasar Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang ada wanang. Nangkap kita kira sedia kampung, sedia negara. Kadi boleh dari Nabi Muhammad, beda sirut tu puangi.
Kini gapai kani alena kini kumakani Muhammad pakorotono gitu. Iya mana sendiri. Naskah kayak gak tahu bakal mana. Ya kali nak kutia mata iya mana kata boleh lagi. Tiga boleh gak sih ke boleh itu. Tidak percayalah, tidak mengerti, tidak. Secara akal dia tidak mau terima. Malah ada yang suruh kasih Nabi wa coba kita akak coba jadi siali loh. Nakak kayak jadi Nabi kita siali, nekada si akak tu siali. Nara noleh tu aku menjadi kursi yang nekada siali. Kene, namun lebar itu pasal pendek lagi dibuka. Dia lo di Sidratul Muntaha. Ya Nabi tanda namun kadena Sayyidina Ali kah bagi tulis tinggi jawaban. Jadi pergi ke Sayyidina Ali, di Pakalapu kita kuat-kuat gitu. Sayyidina Ali geligi, kita mau di Quran Nabi Muhammad. Artinya apa? Dia sudah tidak yakin dengan apa yang terjadi, Bapak Ibu. Tapi ternyata Bakar meyakini. Dia katakan kalau Nabi Muhammad mengatakan begitu, dia seorang nabi, dia ketemu Allah, itu sudah benar. Yakin saja. Meyakini Pak, satu kampung, satu daerah hanya satu orang yang meyakini, dan juga ya istrinya tentunya lah, keluarganya, di luar dari keluarganya tadi. Ibu-ibu sekalian dan seluruh jemaah, bukan itu yang menjadi sebetulnya hal yang paling urgen, paling penting dari peristiwa ini adalah ada perintah yang Allah mau berikan kepada Rasulullah yang tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Engkau perintah lebih. Kalau kita ceritakan Bapak Ibu ya begini. Kau makanya tikene engkau berko agak kau tu kaberi-beri kan. Kaberi-beri lau di Pulau Jupan dan lau di Jakarta 2 jam setengah. Beri-beri. Boleh kan? Mana kan kaberi-beri lau di Jakarta 2 jam setengah naulah. Nasiaka lampe ala legenda diolah. Atau utulah utuh. Kau tuh boleh kini di Lembaloi lah kuda Jepang 4 jam dan 7 jam 5 jam kira kan madai kini diulu kau lu nadai dalam tutup kuliah. Atau semutlah yang berangkat dari Makassar ke Jakarta 2 jam setengah ketemu dengan semut yang ada di sana kini beri-beri boleh tadi Sulawesi jadi apa Makassar orang mungkin Minang kaki di main maka dia Lotok di Jakarta, saya jam lagi 2 jam setengah. Tiga pau ini lagi macam-macam madahin aku lelet tu. Kira memang, pandangan awak dongko ini agak penuh dongko. Saya ini diperjalankan melalui pesawat, melalui orang. Begitulah Nabi Bapak Ibu. Kalau secara akal, kelau diga, bilang dengan jas antara langit pertama dengan langit antara langit dan bumi saja langit pertama itu berapa jauhnya? Bermil-mil, bertriliun-triliun jauhnya kilometernya itu sekalian. Malah tidak ditembus, tidak pernah ditembus berapa jaraknya. Ya, karena ini hakikat langit, tidak pernah kita tahu berapa wujudnya, bagaimana. Cuma batas pandangan ini selalu kita lihat warna biru. Iya. Tetapi dalam Al-Quran kan ada namanya bahasa langit, samawati wal ard. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya antara penciptaan langit dan bumi berarti ada langit Pak, ada bumi yang kita tempati kan jelas ditempati pokoknya. Ini baru tentu semua. Nah ternyata setelah diperintah Nabi ketemu ada peristiwa baru engkau perintah terutama perintah sempaja yang disuruh kita wih. Wah ini dibiasanya tuh baroli jadi oleh itu Pak. Tiba-tiba lah contoh kata malam di kampung kota apa dulu tadi kampungnya disuruh lagi ke kepala ada kampungnya di bulu Pak harusnya sih dusun di bulu pakai dusun di bulu disuruh lagi di Pak Presiden tempat cakelet akan ada kena tempat disuruh lagi kalian apa yang kepala disuruh lagi si jahit maka rata sedih mulai kita lalu dibawa ke diri boleh nol ada wakara tapi mereka Presiden nak tulis wajib wadali raya kele ini wakili sampaikan begini pasti ada perintah yang mau disampaikan sehingga dipanggil khusus. Begitulah baginda Nabi SAW ketika perintah Muhammad suri kau di atasmu ay umatmu kalau kau kerjakan ini maka kamu mendapatkan pertolongan, mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan ampunan Allah sebesar apapun dosamu. Kalau kau lakukan perintah ini dengan tulus,
serius dengan penuh ikhlas kau bertaubat dengan ibadah yang ini kamu lakukan, sedikit demi sedikit dosa yang menggunung akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah perintah Pak, perintah sholat 5 waktu. Nah, dia harus menurut kisah roh bekal 50 tema supaya sesuai ini bukan diterima. Nabi takkan untuk hubungan Allah Taala tema yang ada. Nah, Nabi gak bisa lah. Yang kayak di pemerintah di bawah agar mau pakai. Tak lama kali tiada mengaduan, tidak mungkin lah Pak. Kan ini poi, tolong di tempoh hari ini. Apalagi Allah Subhanahu wa taala sami'na wa ta'na. Maka dipulanglah perintah sholat 5 waktu 50 kali sehari semalam. Saya tanya ibu, kira-kira kau siang jadi 50 ke sini, tu lewat kira-kira tu lewat. Nah tu lewat, main lagi. Ya lagi ibu pakai diwari 50 tas 5 tu lagi di lalu. 5 tu lagi di nomor rumah, bukan acara sedikit. Jangan pernah dikali pada bukan. Baik kau kali 50. Tadi mau di kudran ya, kudran di kudran lain. Kita beri mati dulu mana bah maka hati kau orang itu. Nak kita apa jawaban apa yang mama dengan leta. Jadi bah kubur na ustaz. Dia teh di cari tadi lo supaya kubur na. Baku taleo-leo itu buat data. Nanti tu matu nak hati-hati di mana ditulungi. Ya. Ini perintah sholat. Sudah jelas. Begitu pulang menerima perintah sholat Bapak Ibu dikisahkan bahwa ternyata diperkenankan oleh Allah bertemu dengan ruh para nabi terdahulu. Di Palawan atas kekuasaan Allah juga lah, kehendaknya Allah Taala. Nabi disuruh rohnya Nabi Musa. Itu kan Nabi Musa sejarah yang kita tahu kan nabi yang kritis lah. Bituan nama Allah ada pekudana, Allah ada direki bicara Nabi Musa. Itu laporan Nabi Musa na lembu bahasa dari Allah Taala Pak disuruh madama na tahu nak nama dia sing ate nama bicara dia nama lembu tak kasaka istilahnya ada gagap-gagap sedikit. Kata Nabi Musa, "Ayo puang, mai beta patuto si tamal lagi di lino dia tahu pasekina." Artinya mungkin mandakwai kita we diusur-usur na tadu leto sedikit lu pada dikit. Mai beta kali beta patuto kali tu dia dulu didi dia mau ke mana nah. Itu nama Allah Taala dia sampaikan Nabi Musa kepada Allah Taala. Pagoro betul Nabi Musa pagoro tahu kena turun di banjalon tak batu apa ini mau kuasa tak. Tapi Allah Taala kan ya kalau bahasanya kepada malaikat inni a'lamu ma la ta'lamun. Begitu juga sebetulnya waktu kita mau diciptakan di muka bumi ini disampaikan oleh Allah kepada malaikatnya saya mau menciptakan manusia. Mungkin malaikat siapa tahu dia makasal-kasalan di lino buat narik kena cukup kaya bisawah pakai pengalaman inni a'lamu ma la ta'lamun. Lebih bisanya lebih terjadi daripada engkau. Saya lebih mengetahui apa sebetulnya ya daripada apa yang kamu ketahui. Akhirnya Nabi Musa diberikan jawaban hikmah ya oleh Allah, diperintahkan oleh Allah pula atas tanah ku gandum kalau kita di sini oleh bata lah kurang lebih. Nampak piara nih setelah dipelihara oleh Nabi Musa wapamula natanya naparakai runa napupu nawaja pokoknya napalahan ke kakena napulu sampai setelah dipetik nalan wana naparikano naparisende undron-undronna dia simpan pada tempat yang memang bagus tempatnya karena mau dimanfaatkan. Setelah itu lapor sama Allah, bagaimana hasilnya wahai Musa? Saya sudah ya Allah. Bagaimana hasil tanaman bukan bagaimana? Ya sudah saya petik buahnya terus bagaimana? Itu buahnya saya simpan, saya taruh pada tempat yang baik. Yang lain bagaimana? Ya batangnya, daunnya. Waktu saya masih pelihara mana? Nak kapuki maka diwana mempumu hatan nampak ketor. Tapi sesana lah jalan ya tahu memang kibunya jalan lainnya ditulung di jalan lagi ditulung. Maka ya kurang lebih lah namsil seperti itu. Kita semua dihidupkan di muka bumi ini, tapi nanti orang-orang yang bermanfaat di sisi Allah lah yang akan ditempatkan pada tempat yang terbaik itu dalam surganya. Ini toba di makokoi Pak Ibu-ibu. Elok di sisi elok kita mencaji isem bata atau elok kita cimuli bata hatam bata ini mana? Apa kau mencaji isem bata? Maka segitu nonron tamat tu dilema-lema di barakai. Dialah mereka karu masyarakat. Iya mah kau mencaji uli bata kita we harga jadi hatam bata kita we lawan ada.
ya kalau bukan menjadi santapan sapi, hewan ternak, itu jadi bahan bakar saja. Biar tidak kata di mana mau ini rampe-rampe supaya mencaji mana kita agama lebih roh Allah Ta'ala, kita berjuang untuk itu. Nah setelah kita Nabi Musa, ada tendria punya Muhammad, mari tendria, wah ini Nabi Musa ini nanti doli masalah itu hakam, malah yang balik semua untuk wagena berarti jadi sedih. Ya, akhirnya Nabi Musa, akhirnya Nabi tak boleh diterima pada waktu ini manata, tapi maraga modena, maka tentu nanti kali nama adita, akhirnya nasulit beribadah, masuk di bunga Allah Ta'ala. Ya betul, tapi bagaimana berapa kali? Kali 50 kali sehari semalam. Wih, tak kanjar Nabi Musa. Wih, nanuli itu mana nanuli? Itu mana waktu di laut itu pada campur itu pada majabi, pada mambil itu, pada mana? Artinya pada banyak kelalaian. Kurangi minta lah kurang. Kenapa bisa? Saya saja umatku ini umurnya ratusan tahun, kuat visinya, itu pun hanya 2 kali sehari semalam. Tapi kencang imananya Pak Nabi Musa. Bayangkan kalau dia berzikirkan, ya mengeluarkan cahaya. Bagaimana tidak mengeluarkan cahaya dalam zikirnya kalau dia tawadhu? Baru ratusan tahun umurnya. Ya, 300 tahun pada umurnya Nabi Sulaiman. Mati malolo terilah mengemak. Maya teri mati malolo yang nangkut. Wah, magi saya tahu mungkin 350 tahun. 350 tahun mati malolo. Mati anak-anak dari rumah. Bagaimana panjangnya umurnya umat terdahulu? Kita ini jarang sekali ada angka 100 puluhan tahun. Maka Nabi Musa suruh pulang. Maka perjuangan ikhtiar Nabi pulang balik demi kita. Hikmahnya itu demi kita ini untuk dikurangi agar kita merasa tidak terbebani yang sangat besar. Tulis kasih. Nah, menurut riwayat itu kisah-kisah yang sering kita dengar. Ya, akhirnya kita dikurangi sampai 5 kali sehari semalam dan waktunya telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun dalam Al-Quran itu kan, ya yang ada itu waktu Isya, waktu Asar, ya waktu Fajar, ya kan. Tetapi Nabi ini kan melengkapi sunnah ini, melengkapi hadis ini, melengkapi yang ada dalam Al-Quran. Yang penjelasan penguatan. Dan kita mencontoh Nabi 5 kali sehari semalam dengan waktu yang telah ditetapkan subuh, isya, maghrib, zuhur, asar. Surya lima pas 5 itu. Dalam itulah dikatakan biasa ada tertempel di jam dinding itu innas sholata alal mu'minina kitabun mawquta. Sesungguhnya sholat bagi orang beriman telah ditetapkan waktunya. Kitabun mawquta. Waktunya sudah ada. Bunyi radio kalau sudah tiba sekarang di zaman modern. Tapi bukan lagi kita mau kita terserah kita mau asarnya nanti maghrib mau tidak boleh kecuali kalau ada uzur ya tentu lain ceritanya itu. Setelah pulang di pitana di desengi surga bu sekalian di pitana atau di desengi neraka. Ini tuh dan ada gambaran surga. Nabi ceritakan, Nabi diberikan siapa mereka dalam surga ada 8 tingkatan. Ya, surga yang paling tinggi surga Firdaus, yang paling tinggi maqamnya, paling tinggi tempatnya, paling istimewa. Di atasnya VIP itu anak. Tempatnya para nabi, para anbiya, para orang-orang soleh. Di sana mereka punya tempat. Fasilitasnya tidak ada lagi kekurangannya, paripurna. Itulah surga Firdaus. Baru dibawanya lagi ada surga ada ya. Surga Ma'wa, ada lagi tingkatan surga ibu sekalian. Tingkat itu surga ya. Jadi aja dari kita kada mana ada ya ustaz kau hiri surga nak kasih. Aja kau ke surga aja tak kada hiri-hirina. Sekali minta surga Firdaus ya Allah, tempatkanlah kami semua dalam surga Firdaus-Mu ya Allah. Minta. Sekali minta, patandre kita lawi. Kan kumilai lawan ada tuh sesenak derapi tidak dihanan namu alhamdulillah dihanan dengan revisi karena itu mereka ke masnya minta itu dah hadan Allah Taala milau surga Firdaus namun dibagi kusui sidan itu dan kulun kecerdasan surga Firdaus dan supaya oleh pasirapi tapi lautai ya surga Firdaus batandre ke lauta supaya nanti matanya kita di hanan mana tepai
ayat takadebwa marai na kuirina na uruntu iya mo elo pinikama ko juma ki kwadisi abere sala pasusikan atau gagane hiri-hiri na disuruh kamu isan na hiri-hiri na di pepe namu huna na terutu jangan selalu kita gagal madai na yang ko suruhkan ada sene aja tetrukan madai na roh madai apa ni kene ke lebih kali ni yang ko ibadah akhirat ya ko reki madisi lo Gereja madisi oke nanti mana yang tulis tadi tali kepada wiro lain kristiani buat waktu juga tu pemilihan yang tulis tadi garis kita pesan mater batal batal di suara pada kau telah berarti tentu kesan pada jangan lima jikir dan antri senang tidak batal agar kamu betul mata tahu itu perjuangan tu batal astagfirullah hikmah Islam miras tidak ada lagi orang yang di luar masjid ketika khutbah mulai harus dalam masjid semua Pak harus tidak boleh bukan menghormati Pak Imam bukan tapi ini aturan mainnya domainnya Rasulullah SAW karena khutbah doa itu bukan mau kita tapi ada aturannya mau yang mana tu di telinga yang motor pada itu semuanya lepas yang motor kemudian yang motor tapi karena mengikuti tertib dari Nabi berkah hidup tak tidak sia-sia perjalanan tak dan semua kita akan dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu bayang, kemudian diperlihatkan juga neraka. Ya ku neraka pada kulit cerita hegan, mata tahu sedikit tahu. Mudah-mudahan dicerita, tidak diterus koi. Aja takkan telah cile-cile di neraka tidak penting, tidak perlu. Walaupun kita sadari, kita semua ini Pak, sengin dosa kasih banyak sekali kesalahan-kesalahan kita ini. Tapi sulit yang dari mudah-mudahan surga mandemu, mantu tidak boleh Allah Taala. Ya itu semua menjadi harapan kita. Walaupun kalau kita cerita tentang lalai, salah, dosa, nana kita dipilih-pilihin, nana semua kita mengalahkan lawan ada kekurangannya, kealpannya, salah. Namun lalu lawan ada tetap pada diri. Tapi karena Allah sayang sama kita, tutup aib-aibnya, sayangi hamba-hambanya, sehingga kita ini menjadi hamba-hamba mulia. Jadi kita ingin menjadi seperti ini bukan karena hebat kita Pak, bukan. Saya secara pribadi orang tua semua saya cerita di hadapan Anda bukan karena saya hebat sama sekali tidak. Itu karena Allah yang berikan kita kasih sayang pada di mana. Nah puji mana ni Allah Taala sehingga nama lembah diri ki, nama muliakan ki sehingga kita ada nilai di hadapan Allah di hadapan manusia. Allah punya sayang. Dia ada pun Allah Taala. Sehingga diperlihatkan gambaran neraka yang sering kita dengar. Neraka rupanya dalam kisah itu ladang makunrai di lalu. Wih kasina. Ya sedikit ini dia tertutup kali di makunrai tak kasina. Ibu-ibu mudah-mudahan agak keroi di mega kota lama pada ini kayak gini. Kota saya itu ini. Mudah-mudahan wanita-wanita Islam tidak ada di sana. Karena menurut penjelasan Nabi. Nabi makanya Nabi itu ketika mau meninggal apa dia ucapkan salah satunya An-Nisa wanita maksudnya wanita Islam selamatkan tolong mereka bantu mereka. Kenapa ibu sekalian banyak dia lihat di dalam neraka itu isinya adalah wanita-wanita. Karena warna sabari ya rampe-rampe roh agar sabari kira-kira Ustaz ya siapa bicara itu lebih mumpuk supaya ya, ini kita cedi-cedilah. Ya. Inilah peristiwa yang sangat istimewa Bapak sekalian diperjalankan oleh Nabi. Dalam surga, dalam neraka dijelaskan oleh Allah siapa-siapa mereka. Ada yang ya dirajam, terpotong-potong lidah dan sebagainya. Ada yang banyak sekali siksa di sana. Ya dalam Al-Quran itu dalam Al-Quran surah Rahman itu juga ada jelaskan di sana. Bolehlah dibuka-buka Al-Quran terjemahan. Ya. Ada juga orang dilayani di surga dengan pelayanan yang istimewa, dilayani, istiwana diladeni kasina, temaka di pakalebina. Dan ada orang memasuki surga itu 8 pintu sesuai dengan amalannya di dunia ini. Ya rutama di sini surga matu, engkau goncin nanti, kau goncina. Nah ya rasa dia pintu, di mua pada goncin hike boleh. Nah karena itu kunci. Kalau ini pakai kalau itu dia di sisi nampun dan tidak boleh masuk kalau bukan kuncinya di situ. Salah satunya adalah pintu sholat, pintu tahajud, pintu sedekah, pintu jihad. Termasuk berjihad itu kurni soi berjihad.
Padahal kan kau seranan itu namanya takali dan kali lawan kali itu berjuang semua sebenarnya hari ini. Iya, baik mana ngikai pasti umana termasuk ya. Kapan ini di jamaah kubur ya, tapi engkau dia semua kali berjuang mana ki? Ini adalah salah satu jihad. Barang siapa dari rumahnya berjalan mencari ilmu, maka sepanjang berjalan dia mencari ilmu itu dikategorikan jihad fisabilillah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman wa sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa melangkahkan kakinya menuntut satu ilmu, maka Allah memudahkan langkahnya masuk surga. Dan ini hari ini kita berjalan sedikit Ibu sekalian, mengorbankan waktu kita untuk mendengarkan perbuatan dalam agama. Di Pakapore, di Sedentang. Nah, setelah perintah semua gambaran ini Ibu sekalian jelaskan, gambaran surga dan neraka ini, maka tibalah perintah sholat ini 5 waktu kita laksanakan. Jadi sudah kita amalkan, tinggal dirawat dan pelihara. Nih, ibadah tadi intinya perintah sholat 5 waktu, dan sholat 5 waktu inilah menjadi kunci seluruh kebaikan. Ia disupayata, ya mana ini matun relama ini disinta, ya mana rumah mana ini rumahnya. Ya, orang-orang Islam yang sholat inilah mirajnya orang Islam hari ini bukan naik lagi ke langit, tapi orang yang perbaiki sholat 5 waktunya hari ini itulah mirajnya orang-orang beriman. Kenapa? Dia sambung hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Toh dengan nendek lagi putus susungnya lena ini maku koe, tapi mungkin disuju, ketin rokok kasuju dengan Allah Taala. Jidat kita sampai ke bumi, tapi doa kita sampai ke langit. Lindro tak rahmat di tanah di bumi, tapi donat tak mende di langit. Itu namanya mirasnya orang beriman. Jadi orang tuaku semua maiki. Dari palau lain Nabi tasyarada beribadah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Supaya gimana pada itu cara supaya Nabi tertib pakai terjadi. Bagaimana caranya Nabi sholat? 1, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Ya. Kalau ada yang 1 kali 1 minggu juga umatnya Nabi. Umatnya juga itu Pak. Umatnya itu Nabi tasallatu. Ijat takana tanya. Mana tu masuk saya punya ini. Bekadua si tahu kali raja leper Idul Fitri. Tasallatu. Umatnya itu Nabi tak. Iya, mana tuh Nabi tak. Cuma matu di akhirat. Baru kalau dia lagi itu dia rumah dia kayak. Ada tu mengai dia selalu ido mesti dapat dia. Bapak kedua kita majlis tahu. Ini yang tidak kelihatan oleh Nabi, tidak nampak Nabi. Tapi yang melihara selalu waktunya dengan wudhu yang sempurna itu mengeluarkan cahaya. Pelah matu anggota tubuh tak biasanya kena wajah itu lebih menjadi. Makanya kau jadi pasien ini tambah di sini kiro lawan dia aja nak tadi pakai pani kemudian apa selesai. Papa kepi di pura dia aja. Walau tu di sikut tanam kalau dulu wajibnya 1 kali, sunnahnya 3 kali. Kenapa sunnah? 3 bisa mengenal dengan dia. Malah kimat mampu jalan polis komat roh lagi. Tapi kena mana yang dia mana? Perlamat pada lampu agak halogen yang cerah sekali. Itu perumpamaan. Karena ada cahaya kita nanti cahaya ilahi. Iya. Kemudian ibu sekalian, setelah perintah sholat ini diterima semua ibadat, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati shalah. Amalan yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima mana pun dalam atau amalan disita. Baik belum pun terima mana. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang terpenting dari hikmah maulid? Hikmah Isra-Mi'raj. 1, membentuk keyakinan. Mantap betul. Nah itu Nabi Tamalala, tapi mantap pemana nih hadir harus yakin. Dalilnya sudah jelas. Yang kedua, kita yakini ada perintah sholat 5 waktu dari peristiwa itu. Dan yang ketiga adalah memahami bahwa waktu terbaik berdoa di malam hari. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Malam, di waktu malam. Jadi goniki pengen perlu doa tak. Maghrib banyak doa. Tengah malam jam 3 bangun ki, sempat bangun misalnya. Kedina aku sempat mau supaya Ustaz kami KTV kau mesti kadang kita kasih bunyi alarm. Bunyi alarm ini pasal di kita pasal di lagi betul. Padahal tujuan tadi itu gini. Oh nikah alarm dulu supaya masuk kita supaya tangga benih. Senang bunyi alarm ini motomu itu lalu di betul dapat dilawati terbaik.
atau pergi wudhu. Kalau sudah wudhu sudah air kecil bangun tahajud 2 rakaat tidur lagi. Kita doa Bapak Ibu sekalian, banyak berdoalah, terutama adik-adikku para pemuda dan pemudi. Para dekimil dulu dan teman-teman baik bila-bila ditolong ini. Ternyata satu kali kita berdoa untuk orang tua Bapak Ibu, Allah Ta'ala akan membimbing dan mengampuni dosanya orang tua kita minimal 10 tahun dihina. Kita berdoa. Yang penting baca berdoa. Makanya naruhin itu di paguri anak-anak berdoa Bapak Ibu. Salah satu yang tidak terputus amalnya seseorang ketika anaknya berdoa di muka bumi, awalanun soleh yad'ulahu bihi. Itu yang tidak terputus. Insyaallah. Amalan ini. Ada satu kisah ibu, bapak-bapak sekalian, seorang laki-laki meninggal, mati kasih. Tempona tu nega dosa tanah pegawai, melanggar kiri kanan, salah kiri kanan, pokoknya hampir hidupnya diisi dengan maksiat. Meninggal sebelum taubat, matilah bertahun dan taubat. Masuk kubur disiksa siang malam mendapatkan azab di kuburnya. Tapi ternyata ia mengetahui karena marmina dah hilang. Ya Allah mana di paguru di mana? Macam bicara di paguru bismillah. Begitu mendengarkan ucapan bismillahirrahmanirrahim, Allah Ta'ala katakan malaikatnya, wahai malaikatku, tolong kurangi siksaan orang ini. Ada anak ditinggalkan di muka bumi mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Narampias dalam Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Menteruk Allah Ta'ala kurangi siksanya orang tuanya di bumi. Tapi bismillah itu bu, nabi pun bismillah kasih. Agar bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Nasabah senang Allah Ta'ala puan maka masih nama serba masih. Kalau Allah Ta'ala malah dengan ada kongkat tepu di bismillah ke di sisi ada sifat-sifat dan nak pada pernah nyata. Atas inilah doa asal orang tuanya dikubur dikurangi oleh malaikat atas perintah Allah. Ada macam-macam apa guru sila pemana membaca Al-Fatihah, membaca Quran. Dia kena isi Allah Ta'ala malaikatnya, ya malaikatku, hentikan azab itu kepada orang tuanya. Anaknya di muka bumi membaca kalamku, membaca firman-firmanmu. Begitu banyak rahmat yang tercurah-curah, hentikan. Maka berhentilah azab kepada orang tuanya di kuburnya orang tua itu sekalian. Karena ada anaknya di muka bumi ini membaca Al-Quran. Oleh itu orang tua kita yang sadar Pak banyak kekurangan lah. Tahu yang ada Bapak. Ini semangat ini sini par banyak sekali pelanggaran yang terjadi. Anda dulu yang ada. Ini yang menjadi kasih penolong bagi kita. Orang yang anaknya menghafal Al-Quran sekalian 10 anggota keluarganya ahli neraka ditarik, dipindahkan oleh malaikat, pindahkan ini anggota keluarganya. Saya malu mereka menghafal kalamku, lalu ada keluarga mereka yang ada dalam neraka. Itulah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pernah berhenti mendidik mereka untuk semua. Sebagaimana Nabi mengajarkan anak-anak istri mereka dengan agama. Bolehlah kita bangga kalau anak tak berhasil dari ini, berhasil jadi ini, prestasi dunianya. Ya kita bangga. Siapa orang tua tidak bangga orang tua semua. Tapi kita harus kejar kebanggaan yang kita mau raih untuk anak-anak kita, bukan hanya di dunia, tetapi kebanggaan nanti dalam surga sampai dalam akhirat. Seimbang kebanggaan anak kita di dunia dan juga ada kebanggaan nanti di akhirat. Kita banggakan mereka karena mereka yang menyebabkan ibunya memenuhi mahkota, orang tuanya, bapaknya memakai mahkota kemuliaan karena kebaikan dan amal soleh. Baru satu, baru baca Quran, berumpi sholatnya, berumpi sedekahnya, berumpi amalannya lain anak kita. Makanya hari ini di balik hikmah Isra Mi'raj inilah orang tua semua yang hadir, marilah kita didik, motivasi anak-anak kita. Semangat tapodoya anak. Ini bahasa yang paling sangat bijak orang tua kepada anaknya. Guru ina tapodoya na ini malah lu kasih. Dari kami kau berpintia. Maksudnya apa? Kau salah lino meruah kamu buku na 50 tahun 60 tahun agak timu tuanangi nak tiada hega dalam kilo digerokin. Barangkali naik masih sedikit jadi para kaya itu beri kanan. Tapi yang saya harapkan bagaimana nanti kalau saya dikubur, adakah yang mengingat mendoakan saya, mendoakan kita semua, bantu sekali.
Salah satu inilah kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Nabi diutus, diperintahkan atau dipanggil, diperintahkan menjalankan Isra Mi'raj, menerima perintah salat ini karena kita mau mendidik putra-putri kita menjadi anak yang terbaik, anak yang bisa membahagiakan ibu bapaknya di dunia sampai di akhirat. Adapun tadi ibu sekalian yang menyebabkan seorang wanita yang kadang-kadang ya mendapatkan azab dalam neraka itu ya mereka yang tidak peduli tentang sholatnya. Ya ibu ya, nana parakai nana pariati ya, senang-senang tidak merasa bersalah ketika mengumbar auratnya. Itu penting sekali untuk kita jaga aurat kamu semua. Malaysia ini tak Malaysia anak-anak tak kasih yang sudah aturan agama, bukan aturan ustaz, bukan aturan siapa-siapa, aturan dari Allah untuk memuliakan kaum wanita. Apakah lebih tinggi? Ya, ada juga yang tidak merasa bersyukur kepada suaminya. Sampai kadang itu kurangna 50 sebu dari kurang 500 sebu kurang to 5 juta yang to nak dulu kurang pada puna dari dulu 50 sebu kurang 10 sebu nali dari 500 kurang musim masih juta nali dari 5 juta nak betul lagi 10 juta nanahan nana kadang jadi selalu merasa kurang dan selalu menganggap remeh, ya menghinakan, menyepelekan, ya bahkan mereka yang terkadang tidak takbir di bahasa Allah di pasangan wanita seperti inilah yang dijanjikan neraka. Tapi sekali lagi, kakak kini di sini waktu nerima wajah-wajah surga semua. Amin ya Allah. Yang mana maka suai sih. Insyaallah ibu ya, kalaupun ada begitu, ngampulai di marere mata cedi-cedi marere. Karena akan ustaz alena upah. Nah di pada dinyawa pada kilo. Bapak-bapak ini mengerti tahu kasihlah. Aja telur yang manjang gara-gara ya, terutama ibadah ini contohkan kalau pun paling merasa momen di pasangan tak istri tak, maafkan beliau. Kalau ada pernah buat nak waraga untuk masuk sama waraga tapi turun ada pernah gitu. Ada pernah nama itu taruh dan di udah pernah ya untuk salah yang mau aku masuk satu yang masih itu ya bagaimana dia tidak ridho sama kita, kalau mereka ridho maka selalu cari ridhonya suami kita. Begitu juga kita anak ridhonya orang tua, karena ridho Allah wa ridho walidain, ridhonya pun Allah Ta'ala tergantung ridho kedua orang tua. Ridhonya kita seorang istri kepada ridho suami kita. Suami yang baik tidak mendendam sama istri. Ya, dia dendam, ini takut-takut. Selalu memaafkan. Banyak hal yang membuat kita harus ridho kepada istri kita, bapak-bapak sekalian, karena banyak pekerjaan yang tidak bisa kita lakukan dilakukan oleh wanita kita. Makanya pandang dengan pandangan kasih sayang dan ridho kepadanya. Kalaupun mereka hilaf, salah, menyauki, susah sana kasih, mungkin dia capek lah, ada keinginannya, maka kita ridho sama mereka insyaallah. Bapak-bapak dan seluruh jemaah sekalian, inilah barangkali yang menjadi pembahasan kita, dan yang paling terakhir adalah kita mesti berjuang hari ini. Pikoga syarana na iya roda sengede sumpahnya 5 hentu mencari budaya, kebiasaan dan kewajiban setiap 5 waktu, mulai dari anak-anak kita seperti yang saya bahasakan. Pak Guru menyanata baik cuna keberhasilan seorang ibu ketika mampu menjadikan anaknya menjadi anak yang taat kepada Allah, bukan karena keberhasilannya sukses di dunia pendidikan semata, tetapi lebih dari itu. Kodule pancaji kianata anak mata pendukung Allah Ta'ala, anak Mario di agamata, anak berhasil di sisi dan di nilai lebih agamana, kesuksesan hakikilah, kemenangan yang sejati kita peroleh di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian ibu sekalian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada berkahnya, terutama kepada diri saya pribadi. Mungkin sejenak saya mengajak kepada orang tua berdoa, ya, sebelum saya duduk. Atau ada yang mau baca doa, Pak? Langsung saja nih, ya, mari sejenak. Mudah-mudahan hari yang mulia ini kita mendapatkan kemuliaan barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan na'imin, hamdan nafi'in wa huwa yukafi madin. Ya Rabb, hari ini di rumahmu kami datang bersimpu dengan begitu banyak beban dosa yang kami bawa di hadapan-Mu ya Allah. Kami sadar bahwa
kami semua ada di tempat ini masih banyak kesalahan, masih banyak kehilapan dan kealpaan di hadapan. Sementara nikmat yang Engkau berikan kepada kami tidak pernah berhenti setiap saat. Nafas yang kami gunakan adalah nikmat yang Engkau berikan kepada kami. Penglihatan ini adalah nikmat-Mu. Begitu juga dengan yang lainnya. Namun kami sadari ya Allah, ibadah yang kami lakukan belum sebanding, belum ada apa-apanya dengan seluruh nikmat dan karunia-Mu. Olehnya itu ya Rabb, di rumah-Mu ini kami memohon ridho dan petunjuk-Mu serta bimbingan-Mu. Bimbinglah kami ya Allah, tuntunlah kami ke jalan yang Engkau ridhoi, sebagaimana setiap saat kami mohon kepada-Mu, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Hanya kepada-Mu kami menyembah dan kepada-Mu kami memohon, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya Allah ya Rabb, hari ini kami mengenang perjuangan Rasulullah ketika menjalankan Isra Mi'raj. Di balik peristiwa ini ya Allah ada perintah ibadah yang sangat istimewa berupa perintah sholat. Maka bimbinglah kami untuk kami mampu menyempurnakan ibadah sholat kami terutama 5 waktu ya Allah. Kami takut dan khawatir di kubur nanti tidak ada yang bisa menolong kami kalau sholat kami tidak baik. Kami mohon kepada-Mu ya Rabb, sebelum Kau mengirimkan malaikat maut kepada kami, berilah kami kemampuan memperbaiki sholatku ya Allah. Perbaikilah kami ya Allah ya Rabb. Sesungguhnya di tempat kami ini mungkin ada yang sakit, sembuhkan mereka ya Allah. Kalau ada yang terlilit utang piutang, karuniakanlah rezeki-Mu kepada mereka agar mampu melunasi utang-utang mereka sebelum ajal tiba. Ya Allah, di antara kami mungkin ada anak-anak yang tidak mau tunduk kepada orang tuanya ya Allah. Bantulah mereka ya Allah agar anak-anaknya bukan jadi penghalang kepada orang tuanya dalam pintu surga. Tumbuhkanlah anak-anak ini menjadi anak yang soleh dan soleha, yang bisa menjadi penyejuk mata bagi kedua orang tuanya. Ya Allah ya Rabb, jauhkanlah kampung ini segala musibah dan bencana. Turunkanlah berkah di kampung ini ya Allah, agar para wanita-wanita bisa memperbaiki sholat 5 waktunya dan menjaga daripada aurat-aurat mereka ya Allah. Jadi kalau wanita di kampung ini wanita-wanita soleha yang menjadi ratu-ratu bidadari nanti di akhiratnya. Ya Allah ya Rahman, selamatkanlah ibu kami di dunia sampai di akhirat. Orang tua kami yang masih hidup, bahagiakan mereka ya Allah, berkahi umurnya, terima amal solehnya. Dan orang tua kami yang sudah ada di kuburnya saat ini ya Allah, pandanglah kami hari ini kami berdoa kepada-Mu, longgarkanlah kuburnya ya Allah, longgarkan kuburnya dan beri cahaya yang terang, serta bukakanlah pintu-pintu surga sampai datangnya hari kiamat. Ya Allah, ampunilah segala permohonan dan doa kami. Kami terkadang lalai dalam mendidik anak-anak kami ya Allah. Kami takut nanti kami berdebat di pintu surga. Maka tolonglah kami agar anak-anak kami bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.